pagi. Mari kita memuji Tuhan. Bersukacita hari ini. Amin. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selamanya, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita Haleluya. berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Lasma, Bu Foni, Bu Tiar. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Pak Henry, Bu Viken, Bu Veve, Bu Elias, Pak Elias, Pak Yusak, Ineke. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Tiar, Bu Ami, Bu Martin, Pak Martin, good morning. Yuk kita baca Lukas 15 ayat 23. Lukas 15 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Amin. Awal daripada sukacita ini ada duka cita ya. Ya. Karena di dalam Lukas 15 ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Bila Anda memiliki sesuatu benda yang saudara-saudara itu jadi favoritmu, itu jadi kesukaanmu, dan dia tiba-tiba lenyap, itu bagaimana? Rasanya bagaimana Pak Gem? Rasanya ya kehilangan yang sangat sekali. Nah, apalagi ini seorang anak yang hilang ya, anak yang angel tuturane ya. Jadi kisahnya itu tentang perumpamaan domba yang hilang, ini semua pada hilang ya di ayat 15 ini. Perumpamaan domba yang hilang, kemudian perumpamaan dirham yang hilang, kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ini semua kisah tentang kehilangan ya. Mungkin hari ini engkau kehilangan apa? Cincin, kalung, gelang, benda-benda ya. Atau binatang piaraan. Biasanya banyak anjing yang hilang ya. Karena pagar yang tidak dikunci, anjingnya hilang, tidak tahu jalan kembali pulang ya. Tetapi yang lebih parah adalah tentang anak yang hilang. Hari ini siapa anaknya yang hilang tidak mau pulang ya. Mungkin merasa sudah bisa mandiri, mungkin sudah bisa kerja sendiri, mungkin sudah tidak membutuhkan orang tuanya lagi, dan menghilang tiba-tiba tidak mau pulang ya. Itu tentu orang tuanya. Kamu tidak mau nurut, pergi saja. Anaknya sekarang kalau disuruh pergi sungguh. Dan seperti anak-anak kita dulu ya, seperti kita dulu ya. Kalau disuruh pergi sama kita dodot, tidak mau pergi. Karena takut kita menghadapi di luar gimana ya. Lebih baik ya di rumah saja. Minta maaf hari sama ini orang tua. Anak-anak beda ya. Kalau diusir malah tambah minggat, tidak pulang ya. Jadi jangan diusir ya. Jadi yang diusir itu setan ya, bukan anak. Tetapi di sini ada terjadi perumpamaan tentang anak yang hilang, dan bukan karena diusir, tetapi karena niatnya dia sendiri. Dia minta harta ya. Dia minta bagian warisan padahal ayahnya masih belum meninggal ya. Untuk apa ia pergi itu? Ia ingin apa? Berfoya-foya ya. Ia ingin happy-happy, tidak dimarahi, tidak diberi peraturan ya. Ayat 13 ya, Lukas 15 ayat 13, tolong dibaca Pak Gem. Lukas 15 ayat. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, Yosinta, Bu Nurmala, Bu Ruli, good morning. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Amin. Nah ini kesukaan ya. Tadi malam saya mengajar ya para mahasiswa matrikulasi ya. Jadi campur-campur ya, asalnya dari apa namanya itu, latar belakang pendidikannya campur-campur, dan sungguh luar biasa ya, macam-macam mereka ternyata bermacam-macam ya. Pernah kuliah di tempat yang luar biasa ya. Ada yang pekerjaannya itu, kuliahnya itu di urusan serat fiber optik ya. Waduh, luar biasa ini, jaringan gitu ya. Ada yang sekolah di mesin, ada yang produksi film dan TV ya. Jadi macam-macam itu mereka keahliannya ya, luar biasa, dan saya mengajar mereka ya. Dan ternyata kan mereka juga ngerti moto begini, tua masuk surga ya, muda foya-foya, kemudian dewasa kaya raya. Bisa nggak ya itu terjadi? Muda foya-foya, dewasa kaya raya, tua masuk surga. Ya itu keinginan semua orang ya, hidup yang enak, hidup yang boros, hidup yang dulu ya, habis duluan.
Tapi ternyata sudah sejak zaman dahulu ya ada ini ya. Nah ini sudah ada kejadiannya ya. Jadi moto itu kalau diterapkan ini di perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Muda minta hartanya papanya, warisannya, terus foya-foya. Tapi nggak kaya raya, saudara jatuh miskin. Ayo dibaca ya. Yuk. Ayat 14. Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Amin. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberinya kepadanya. Jadi ya kalau muda foya-foya lalu langsung jatuh miskin, melarat karena habis ya. Bahkan ia bekerja pada pekerjaan yang paling kotor, yaitu di ladang untuk jaga babi ya. Waduh, babi itu kan jorok ya. Lalu ya pengen makan dengan makanan babi itu. Coba bayangkan saudara. Tapi tidak diberi loh sama orang-orang itu ya. Jadi sungguh-sungguh merana ya. Foni nulis muda, kaya raya, tua masuk surga. Ya lek bapaknya surga mulia ya. Bapak Yesus ya. Tapi kan harus bekerja gitu loh ya. Ini akhirnya memboroskan dan akhirnya jatuh melarat. Muda foya-foya, dewasa melarat, tua belum tentu masuk surga ya kan. Itu. Jadi kita memang pilih enaknya ya yang paling. Jadi anak yang bungsu ini nakal ya, maunya enaknya tok. Tetapi apa yang terjadi kemudian ini luar biasanya ya. Bapaknya ini tipologi daripada Yesus Kristus Tuhan ya. Bapaknya ini ya. Gampangkan dia punya harta banyak, dihabiskan tidak apa-apa, nanti kerja lagi bisa. Tapi pada saat itu negerinya sedang laparan, kolaps ya. Negerinya juga keadaannya tidak baik, jadi dia no job ya, kerja apapun tidak ada. Gitu. Nah ini kita baca bahwa bagaimana sikap daripada bapaknya ya. Ya. Sikap anaknya juga bagaimana kita melihat ya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ya. Jadi ini dia sadar bahwa keliru dia ini ya. Di rumah itu loh makanan berlimpah-limpah, tapi dia di luar rumah kelaparan. Nah ini lambang ya, daripada kalau kita meninggalkan Tuhan ya, mencari jalan kita sendiri ya. Kita tidak ada dalam perlindungannya, kita tidak ada dalam berkat-berkatnya, sehingga apa? Kita kelaparan, miskin, melarat, buta, telanjang ya. Habis. Nah, perlu sadar. Masalahnya kalau nggak sadar itu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa kita harus sadar, kita harus bertobat. Kalau ngomong sadar kok rasanya kok pingsan terus sadar gitu ya. Tapi kita harus bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, jalan-jalan kita yang salah ya. Foya-foya yang keliru dan sebagainya, kita harus bertobat. Dan akhirnya apa? Dia menetapkan untuk bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah ini loh, dosa ini terhadap siapa ya? Terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Maka dia merasa tidak layak ya, dia ini tidak layak. Sampai dia kembali ke rumah bapaknya dan minta dijadikan hamba, dijadikan pelayan ya. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah,
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi dia punya niat, aku tak nyambut gawe wae, aku tak kerjai di rumah bapakku ya. Karena dia ya malu kan ya. Apa yang terjadi? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ternyata apa yang dia takutkan itu tidak terjadi ya. Jika pada pagi hari ini Anda mau bertobat, tidak akan terjadi apa yang Anda takutkan. Mungkin Allah marah-marah, mungkin Allah menghukum, mungkin Allah tidak menerima. Tidak. Ternyata bapaknya itu lari mendapatkan dia. Berarti bapaknya ini lama menunggu ya, sampai tahu anaknya itu jalan dari jauh, ini langkah kaki anakku ini, postur tubuh anakku ini. Maka ayahnya itu berlari menyongsong dan merangkul dan mencium dia. Wow, luar biasa ini ya. Jadi kata anak itu kepada bapaknya, pengakuan. Ini perlu pengakuan. Jika Anda sekalian berbuat dosa, perlu pengakuan ya. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin. Amin. Luar biasa ya. Jika ada satu orang bertobat, sorga itu bersukacita. Amin. Jadi ini tipologi daripada Kristus Yesus ya, sang ayah ini ya. Jadi ia mengembalikan semua hak-hak daripada anaknya yang hilang itu. Kita jika menyadari, sadar bahwa kita ini orang yang berdosa, kemudian mengakui dosanya kepada Bapa di surga ya. Dan pada akhirnya Bapa itu membuka tangannya, berlari mendapatkan kita, memeluk dan mencium kita. Dan ini yang terpenting, dikembalikan semuanya saudaraku ya. Hak-haknya sebagai anak, hak-haknya sebagai orang percaya, hak-hak kita sebagai manusia yang diciptakan serupa gambar daripada Allah sendiri, itu dipulihkan, dikembalikan. Wow, keren sekali. Siapa hari ini yang sudah mengalami pemulihan hidup? Ya, bersyukurlah bahwa Tuhan itu tidak mengingat-ingat lagi dosa saudara-saudara, bahkan kehidupanmu hari ini dipulihkan. Jadi jangan dieling-eling lagi ya. Oh, aku dulu ini orang bejat, orang morsal, orang yang mendukakan hati Tuhan, terus itu dibesar-besarkan, didengung-dengung. Jangan. Tetapi lupakanlah yang telah lalu dan berjalan ke depan. Menyongsong apa? Tangan Bapa yang terbuka lebar untuk merangkul kita. Amin. Amin. Jadi hari ini ada sukacita besar. Amin. Ketika kalian bertobat, ketika anda yang belum mengenal Kristus menerimanya sebagai juru selamat dan bertobat dan memberi diri untuk dibaptis dan diselamatkan ya. Mengenai peristiwa baptisan itu sukacita besar di surga ya. Satu orang bertobat, maka semua malaikat bersorak-sorai ya menyambut kedatangannya. Coba bayangkan tadi hamba-hambanya disuruh memakaikan jubah, cincin dan sebagainya ya, sebagai hak anak raja. Hari ini kita adalah anak-anak raja. Jangan sia-siakan predikat anak raja itu ya. Anak Allah, anak Bapa di surga. Sebab kita ini ahli waris kerajaan surga. Jadi jangan ditukar dengan apapun juga ya. Ini fasilitas yang dahsyat untuk anak-anak Tuhan ya. Anda merasakan tidak ada fasilitas dalam hidupmu? Saya merasakan ya. Fasilitas sebagai hamba Tuhan itu saya merasakan. Tidak usah banyak-banyak. Fasilitas yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang luar biasa. Yang kecil-kecil aja. Fasilitas kalau pengen makan apa, tiba-tiba makanan itu datang.
Terima kasih Bu Lasma yang kasih lumpia dari Semarang ya. Baru membayangkan makanan apa, tiba-tiba datang. Kalau kita parkir ya, kadang-kadang Miswa ini Pak Su ini bingung. Waduh kok penuh ya parkirnya di mana? Saya bilang tenang, Tuhan telah menyediakan. Bener aja, kita lewat aja nanti ada yang kosong atau orang yang keluar dan kita masuk dan tidak jauh-jauh dari pintu masuk entrance. Lah itu kan privilege dari Tuhan itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang rekan-rekan ngomong, iya enak ada bugem ini jadi tempatnya jadi utama. Jadi ya saya sendiri ya nggak minta tempat yang utama dan terutama, enggak. Itu untuk Tuhan ya, tempat yang utama dan terutama. Tapi yang tempat-tempat utama di dunia ini diberikan kepada hamba-hambanya yang setia kepadanya. Amin. Amin. Jadi ayo saatnya hari ini kita bersuka cita. Mungkin ada teman sobat yang mau dibaptis. Ayo kita rame-rame datang. Kalau di ini ya, di luar negeri itu kadang-kadang orang dibaptis banyak ya di sungai gitu ya. Kemudian mereka mentas bareng-bareng bahasa kuyup, tapi keluarga menyambut, merangkul ya, jadi melok bahasa gitu ya. Lah kalau ini hari-hari ini, hari-hari yang membeku di sana ya, hari-hari yang dingin di Australia, mungkin ya dengan apa pengorbanan ya, bahasa-bahasa dipeluk itu ya. Kemudian mereka dilihatin orang banyak ya kalau di pinggir sungai itu ya. Tapi kemudian mereka menggelar apa ya, tikar atau alas untuk makan bersama ya, makan snack-snack atau makan hidangan ringan, minum hangat-hangat gitu ya, untuk menyambut apa, jiwa yang hilang sudah ditemukan kembali. Amin. Jadi kalau ada anak yang hilang hari ini dan dia pulang, saya katakan dia pasti pulang. Tidak usah dicari, dia pasti pulang. Hidup aja mengalir dengan Tuhan Yesus apa adanya ya. Tetap berdoa untuk kedatangannya, tetap berharap untuk kedatangannya kembali. Dia pasti pulang ya. Kalau apa sudah habis hartanya. Bener nggak? Karena Alkitab sudah mencatat sebentar lagi kalau di luar jalur Tuhan habis tuh harta. Nanti dia kelunuk pulang, saudara-saudara. Sambutlah kalau dia pulang gitu. Ya, kalau dia pulang disambut, jangan dimarahi ya. Seperti bapaknya ini di beleno kambing. Diberikan makan yang lesat-lesat ya, dihidangkan ya, dipeluk, dicium ya, dipakaikan pakaian yang baru. Mungkin dia sudah tidak pernah punya uang buat ngelondri ya. Dipakaikan sepatu itu terutama. Pakaikan sepatu itu kan dia dari luar itu kan kakinya kotor. Pasti kakinya itu dibasuh dulu baru pakai sepatu ya. Ya, ini enggak ada Pak. Oh ya, sepatu. Ada. Ya, dipakaikan cincin dan sepatu pada kakinya ya, karena kakinya sudah modelnya enggak karu-karuan, kaki sepatunya udah jebol ya. Dibasuh kakinya dulu baru dipakaikan sepatu ya. Ya, itu kan memang adat kebiasaan lama kalau mau masuk rumah orang itu basuh kaki ya, karena dulu kan jalan kaki ya, kakinya jadi kotor gitu ya. Nah, inilah apa yang kita harus lakukan ketika orang yang hilang itu kembali kepada kita. Kita harus bersuka cita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ini kisah tentang seorang anak yang hilang. Dan dia sadar dan dia kembali lagi kepada bapaknya. Dan bapaknya yang sudah lama menanti, dia berlari menyambut anaknya yang hilang ini sudah pulang. Dan dia merangkulnya, menciumnya, memberikan jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu. Ya Tuhan, luar biasa sambutan Engkau pada kami anak yang hilang. Ya Tuhan Yesus, kami mau sadar dan kami mau kembali kepada Bapa. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami. Layakkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dan Kau sudah sadarkan kami untuk kami kembali ke jalur-Mu, kami kembali ke pokok anggur, sehingga kami lebih melekat pada Engkau Yesus, dan kami dipulihkan, Engkau terima Engkau dengan tangan
yang terbuka menerima kami kembali sebagai anak yang hilang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, amin. Bapak, kalau saat ini Tuhan ada keluarga kami yang terhilang, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, kami berdoa. Kami sedang menanti-nantikan ia kembali. Mungkin kami berduka cita karena ia tidak mau mendengar nasihat dan ia pergi semaunya. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan, kalau kisah tentang anak yang hilang ini merupakan gambaran daripada bagaimana seseorang itu meninggalkan kenyamanan hidup, lebih memilih kepada jalannya sendiri dan kesusahan yang akan dia terima pada akhirnya. Tuhan tolong. Tuhan, kami percaya, bawalah pulang anak yang hilang ini, suami yang hilang, istri yang hilang ini, untuk kembali kepada keluarganya. Kami percaya keluarga akan menyambut dengan sukacita, karena anak yang hilang, gambaran anak yang hilang itu telah diketemukan kembali. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan yang bergabung setiap hari mendukung siaran ini bersama kami, bersuka dan menangis bersama. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami masing-masing. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang ada masalah Engkau beri penyelesaian. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita ketemu lagi ya guys, baik yang nanti siang maupun nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya.